Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Post dulu video ini. Post dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker ini. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang berada di Yamaha Flagship Shop di Cempaka Putih, Jakarta. Karena ini nih, pengen melihat Yamaha Gear Ultima terbaru. Jadi setelah setahun diluncurkan, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menyegarkan Gear Ultima. Matic yang, dan menariknya bukan hanya warna baru, tapi sekarang variannya jadi 3. Jadi kalau yang versi pertama dulu ada 2 ya, ada Gear Ultima standar dan Gear Ultima S, sekarang dipecah menjadi 3. Ada Gear Ultima Hybrid, Gear Ultima Hybrid Solid, dan satu lagi yang terbaru banget, Gear Ultima Hybrid Smart. Nah, Smart itu berhubungan dengan fitur barunya. Sekarang punya fitur Smart Key, jadi nggak kalah dengan Honda Beat terbaru. Karena Honda Beat terbaru kan ada varian yang Honda Beat Deluxe Smart Key. Jadi sekarang benar-benar makin head to head aja, Yamaha tidak mau ketinggalan, memberikan keamanan yang lebih buat Matic terjangkau aja teman-teman. Gitu. Nah, tapi pada video kali ini saya mau konsentrasi membahas Gear Ultima Hybrid yang solid. Kenapa? Karena ini adalah varian yang harganya masih termasuk murah ya, 20,5 jutaan, tapi punya tampilan yang seger banget, bener-bener eye-catching banget, anak muda banget. Dan pilihan warnanya ada 2, yaitu Solid Blue dan Solid Orange. Nah, kali ini saya mau bahas dulu yang Solid Blue nih, nanti Solid Orange kita bahas setelah ini. Oke, kita lihat dulu secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan, ini pastinya secara desain tidak ada perubahan ya teman-teman. Masih tetap desainnya sebuah Gear Ultima ya. Matic yang masuknya kelas low ya, kayak Honda Beat gitu, sekelas walaupun kapasitas mesinnya lebih besar, tapi harganya mirip, dimensi juga mirip. Dan ini punya tampilan yang khas banget ya, Yamaha Gear, sebuah Matic kecil yang kesannya tuh gagah ya. Makanya tuh detail-detailnya ada ala-ala kendaraan SUV gitu, dan kesannya tangguh gitu. Oke lah, sekarang kita lihat bareng detail-detailnya dari Gear Ultima Solid Blue ini. Jadi kalau secara garis besar warnanya ini didominasi oleh warna-warna abu-abu gitu, doff, dan dikombinasi dengan warna biru di beberapa bagian dan strippingnya. Oke, sekarang kita detailin aja langsung dari area depan, dari area batok stangnya. Oke, nih di bagian batok stang kita lihat adalah warnanya ternyata ini abu-abu tapi gelap gitu ya, dan finishingnya doff. Ada logo Yamaha di sini, ada logo Blue Core di sebelah sini ya. Blue Core Hybrid ini teknologi di bagian mesinnya. Di kanan kirinya pasti ada handle remnya, tetap warnanya warna aluminium gini, dibiarin tidak dicat, cuma ditimpa clear. Jadi kelihatan cukup kontras ya dengan bagian batok stangnya. Turun ke bawahnya sedikit, bagian dada ini warnanya sama persis ya, sama-sama abu-abu gelap dan juga doff. Dan di sini ada logo gearnya ya, dan warnanya biru. Kemudian di bagian area lampunya, ini di bagian bodinya, ini warnanya ternyata kayak abu-abu juga, tapi muda banget, malah agak-agak silver gitu ya. Dan ini finishingnya doff juga teman-teman. Lalu kalau di bagian kiri kelihatan ini ada strippingnya, warnanya biru, gradasi, agak ada hitam-hitam dikit. Terus ini ada garis-garis juga gradasi. Lalu di bagian samping sini ada tulisan 125 kapasitas mesin motor ini. Dan di sini ada stripping sedikit teman-teman. Ini kayak potongan dari tulisan gear gitu ya. Lalu turun ke bawah, bagian spatbornya ini juga warnanya senada, finishingnya juga doff. Lalu di bagian kirinya ada strippingnya gini, ini warnanya abu-abu gelap, ada garis-garisnya, dan di bagian sini juga ada garis hitamnya. Lalu turun ke bawah, ini bagian yang eye-catching banget teman-teman. Warnanya biru, cerah banget, seger banget, bener-bener kontras banget. Jadi dari kejauhan ini motor pasti langsung kelihatan ya, bener-bener ngejreng banget teman-teman. Tuh, ya warnanya bener-bener biru muda.
Nah, bannya pakai Maxxis dan ukurannya 110/70 ring 12. Terus di bagian kanan kita lihat pastinya ada rem depan yang cakram, imut aja kecil, diameter cakramnya dikawal kaliper 1 piston gitu. Terus tadi naik lagi sedikit, saya belum bahas bagian sini, ada lampu-lampunya ya. Ini lampu utamanya, ini lampu sennya, lampu utama semua sudah pakai LED, terbagi dalam 3 bagian reflektor ya, kanan kiri dan bagian di bawah. Sebenarnya untuk lampu sennya di bagian sini ini masih pakai bohlam ya, halogen ya, tapi dikasih detail-detail yang biar kelihatan lebih keren nih, ada garis-garisnya begini, terus sini agak-agak ada yang blur gitu, jadi nggak terlalu kelihatan bohlamnya. Jadi bukan yang dibiarkan polos saja nih, secara detail ini cakep banget sih menurut saya gitu. Terus di balik sini, ini rapi rapet ya, jadi tertutup, kotoran tidak langsung masuk ke dalam, walaupun di bagian atas ini masih kelihatan rangkanya ya. Dan kalau lihat di sini nih, ngolong di sini rangkanya kelihatannya catnya tuh mantep banget ya, kelihatan celing kinclong gitu ya. Dan sekilas tidak ada terlihat silikat ya, kayak rapi gitu. Kemudian bagian sampingnya ini yang tadi saya bilang mirip ala-ala SUV ya. Ada guratan-guratan gitu memberikan kesan lebih tangguh. Kemudian di bagian sini juga ada garis-garis, jadi tidak dibiarkan polos gitu aja. Terus di sini kita lihat decknya, ini cukup lebar dan permukaannya kasar gini. Jadi pas kita berkendara, walaupun sepatu basah ini tentu saja tidak licin. Dan khasnya gear, dia punya pijakan kaki belakang ganda teman-teman. Jadi ada yang di sini, ini buat anak ya. Kalau boncengin anak kaki bisa di sini. Dan kalau yang diboncengin dewasa, pakai pijakan kaki yang di bawah yang standar. Dan ini pakai bahan aluminium, jadi lebih solid gitu ya. Terus kita lihat dulu ke area stang deh, kita naik ke stang dulu. Karena ini versi yang solid, maka dia masih pakai speedometer yang analog teman-teman. Ini kayak gear yang lama yang tipe standar. Dan ini infonya ada beberapa aja, nggak terlalu banyak. Ini ada speedometernya, ada odometer di dalam sini, ada cek engine. Ini info assist menunjukkan ketika asisnya bekerja dari sistem hybridnya. Kemudian di sebelah sini ada eco indikator, lalu ada fuel meter di bagian sini gitu. Udah simple itu aja. Lalu kalau kita lihat di bagian stangnya, hand gripnya begini, model yang bulat, ada garis-garisnya, terus pas digenggam tengahnya kerasa gendut, di ujungnya ada bandul stang, tapi sebenarnya nggak bandul ya, karena ini plastik aja, jadi cuma buat pemanis bagian ujung sini aja. Dan di bagian sini saklarnya cuma ada satu ya, buat starter. Karena ini versi solid, tidak ada hazard, tidak ada fitur stop and start system. Yang ada fitur tersebut di versi yang smart yang termahal. Kemudian di bagian stang kiri, ini ada beberapa tombol ya, ini buat lampu jauh dekat, sen, dan klakson gitu. Oke, kita turun ke bawahnya, ini ada beberapa fitur andalannya Gear Ultima. Yang pertama adalah kunci kontak. Ini karena versi solid, ini masih pakai kunci mekanis ya, masih colok-colok, kunci keris, tapi ada pengaman magnetik. Kalau yang pakai smart key itu cuma di tipe yang smart ya, yang pinter. Dan di sini ada konsol kecil, ini bisa buat naruh barang-barang kecil gitu. Di bagian kiri ini ada tempat botol air minum yang lumayan dalam. Jadi botol air minum 600 ml gampang masuk sini dan tidak gampang jatuh, aman banget. Kemudian ini ada power outlet, model yang masih lector. Jadi kalau mau ngecas smartphone masih butuh adaptor ya. Speknya 12 volt 1 ampere atau 12 watt saja. Lalu di bagian sini ada gantungan barang. Ini model karabiner, jadi barang yang kita taruh sini tidak gampang jatuh gitu ya, aman banget. Oke, dan gantungan barang tidak hanya satu, tapi ada dua. Satu lagi ada di sebelah sini dan sama-sama ada pengamannya. Jadi kalau secara fitur akomodasi ini mantep banget sih. Selain decknya luas ya, galon air minum bisa taruh sini, gantungan barangnya ada dua, ada tempat botol air minum, dan satu lagi ada bagasi berkapasitas 18,6 liter di balik joknya gitu. Oke, kemudian ini joknya. Ini adalah satu keunggulannya dibanding Honda Beat. Kenapa? Karena Gear Ultima ini punya jok yang lebar dan panjang. Jadi pas didudukin ini lebih nyaman, teman. Karena pantat bisa tertabung maksimal buat perjalanan jauh tetap nyaman. Karena kami sudah membuktikannya waktu touring dari Jakarta sampai Jogja, itu pantat benar-benar masih nyaman, nggak pegel, nggak pedes. Ini salah satu keunggulannya banget nih dibanding Honda Beat, teman. Gitu. Kemudian di bagian belakangnya ada behel. Ini yang juga fungsional banget karena cukup panjang. Dan ini bahannya logam, aluminium jadi kuat, serta ini bisa buat ngiket barang di bagian sini teman-teman. Ada lubangnya dan juga ada sangkutannya di bagian belakang sini, bagian bawah gitu. Oke, sekarang kita lihat bodi sampingnya. Ini warnanya sama dengan bodi depan tadi, warna yang abu-abu gitu. Terus ada stripping, ada tulisan gear di sini, di bagian belakang ada warna yang abu-abu gelap, kemudian di bagian depan ini juga ada warna biru bergaris-garis, dan ini juga warna abu-abu dengan garis-garis gitu. Jadi tidak polos dan kesannya lebih atraktif gitu ya. Terus bagian bodi bawahnya yang warna hitam ini juga tidak dibiarkan polos, ada garis-garisnya gitu.
Jadi memberikan kesan yang lebih tangguh gitu. Oke, kita lihat area belakang dulu. Kita lihat lampu remnya dan lampu sen, ini desainnya tentu saja juga tidak berubah ya. Tetap masih pakai bohlam, tapi seperti lampu sen depan dia ada motif-motifnya, tidak dibiarkan polos, jadi bohlamnya tidak terlalu kelihatan. Terus spakbor belakang, desainnya begini meruncing dan secara dimensi ini proporsinya tuh pas ya, sesuai dengan dimensi bodinya juga dengan ukuran bannya. Nah untuk ban belakangnya ini ukurannya sama dengan depannya, 110/70 ring 12 dan lagi-lagi tuh warna peleknya yang birunya tuh bener-bener seger banget ya, mencolok banget, bener-bener kelihatan jelas banget. Oke, kita sekarang lanjut bahas soal mesinnya. Spesifikasi mesinnya tentu saja tidak ada perubahan ya. Ini tetap mesin 125 cc yang diset sebagai mesin yang hemat bahan bakar, teman-teman. Jadi irit banget walaupun larinya ya kalem banget, teman-teman. Jadi meski 125 cc tapi jangan dibandingkan dengan misal Honda Vario atau Yamaha Lexi 125. Ini adalah mesin 125 cc yang mengutamakan efisiensi bahan bakar. Makanya irit banget, teman-teman. Waktu dites ya buat harian ini gampang dapat sekitar 51 km per liter. Bahkan waktu dipakai touring itu bisa lebih dari 60 km per liter. Mantep ya. Tapi memang tenaganya kecil aja. Hanya sekitar 8,3 horsepower dengan torsi 10,6 Nm. Tenaga dan torsi yang mirip-mirip dengan Honda Beat, teman-teman, yang 110 cc. Yaitu karena meski 125 cc tapi dirancang biar lebih hemat bahan bakar. Salah satunya adalah dia pakai throttle body hanya 22 mm, teman. Lebih kecil dibanding throttle bodinya milik gear yang biasa ya, atau kayak Mio M3 atau Yamaha Frigo itu 24 mm. Lalu pastinya racikan dari camnya juga beda, sehingga memberikan karakter mesin yang cenderung lebih hemat bahan bakar dibanding mengutamakan performa gitu kan. Jadi walaupun ini 125 cc, jangan dibayangkan kalau akan sekencang, akan seresponsif kayak 125 cc yang lain ya, apalagi yang kayak Vario yang pakai radiator dan racikan cam segala macam memang buat performa. Makanya itu motor tenaganya lebih besar dibanding Gear Ultima ini yang memang lebih buat demi konsumsi bahan bakar yang hemat gitu. Terus kita lihat di sini lanjut, pastinya ada suspensi belakang yang tunggal dan ini desainnya kayak gini ya, pernya tuh kelihatan lingkarannya tuh gede dan renggang gitu ya. Terus di bagian sini ada tambahan gitu, logam kayak buat pendorong pernya ya. Terus rem belakang tromol aja. Terus bagian sini yang saya suka adalah detail-detailnya ya, finishingnya ya. Kayak di bagian standar tengah itu las-lasannya tuh rapi, pernya juga kelihatan keker. Di bagian pengungkitnya ini juga kelihatannya solid gitu ya. Mantap sih, suka. Cuma memang kalau plastik-plastik yang tipis-tipis gitu ya, kayak bagian plastik yang bagian bawah ini yang bahannya PP, ini memang cukup tipis ya, tetap ya, nggak setebel plastik-plastik yang bahannya ABS ya, kayak yang body-body ini kan tebel banget tuh, kuat banget, termasuk ya bagian depan gini, ini juga kuat banget, solid banget gitu teman. Oke, sekarang kita lihat bareng yang solid orange teman. Ini motornya ada di pojokan di sebelah sini. Nah nih, warnanya tidak kalah menarik ya, cuma memang secara tampilan, secara kombinasi nggak seseger yang biru menurut saya sih. Kalau yang orange ini kelihatan sedikit lebih gelap gitu ya. Cuma ya tetap eye-catching sih. Jadi warnanya ini didominasi coklat di bagian bodi dan sama-sama doff. Lalu warna orange di bagian pelek dan strippingnya. Kita lihat aja deh dari area depan teman. Nih, bagian bodi sampingnya nih tuh coklat muda gitu ya. Terus ada strippingnya orange gitu ya. Gradasinya mirip kayak yang biru tadi. Ada tulisan gear, gearnya juga tulisannya orange. Bagian bawah sini ada tulisan 125 juga, ini orange juga tuh bergaris-garis tuh, peleknya yang paling utama. Terus bagian bodinya yang ini tuh coklat muda ya, dan ini warnanya doff. Lalu kalau bagian yang botok stang dan bagian dada ini sama dengan yang biru tadi, warnanya tuh agak-agak abu-abu gelap gitu teman. Terus ke bagian bodi belakang, ini juga warna utamanya adalah coklat muda. Terus ada strippingnya, tulisan gear orange. Bagian sini juga ada orange, ada abu-abu yang secara skema sebenarnya mirip dengan yang biru tadi. Lalu peleknya itu saja juga orange. Gitu, jadi kalau secara garis besar bedanya di situ ya. Kalau yang lainnya mirip banget dengan yang biru tadi. Dan tadi saya belum kasih lihat bagian bagasinya yang kapasitasnya 18,6 liter. Ini bisa muat helmnya, bisa masuk ke sini, jas hujan juga bisa masuk. Jadi secara kapasitas bagasi ini mantap sih. Ini lebih besar dari miliknya Honda Beat ya, jadi lega banget.
Terus kapasitas tangkinya 5,1 liter, ini juga lumayan besar, jadi tidak perlu sering mampir ke SPBU teman-teman. Gitu. Terus bagaimana dengan posisi berkendaranya? Ini menurut saya sih masih nyaman ya. Ini tinggi joknya 750 mm, jadi masih cukup rendah. Buat cewek-cewek, ibu-ibu juga dijamin tidak susah ya naik motor ini. Dan ini yang tadi saya bilang, joknya tuh lebar banget, pantat bisa tertampung maksimal. Ini bisa memberikan kenyamanan lebih ya, karena ya jadi nyaman. Gitu. Terus pas kaki naik, ini bukan yang nangkring ya, karena deknya masih lumayan jauh dari jok. Ini saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg. Naik masih nyaman ya, bukan yang nangkring jongkok itu yang bikin pegel. Terus jarak bagian sayapnya ke kaki juga jauh, jadi aman. Stang dibelokin ya, pastinya akan dekat ya kalau belok banget. Gitu. Terus stangnya pas diraih ya lumayan rendah ya, kaskuti kecil. Lalu pas diayun suspensinya, kelihatan ya, empuk gitu. Gitu sih. Terus bobotnya ini 95 kg. Memang kalah ringan dibanding Honda Beat, tapi 95 kg untuk skuti kecil ya masih ringan ya. Buat dipakai di dalam kota ini masih lincah banget. Cewek-cewek pakai juga dijamin tidak akan kesulitan gitu. Oke, itu aja teman-teman video kali ini. Kita lihat bareng Yamaha Gear Ultima Solid ya. Jadi ini adalah salah satu varian barunya dari Gear Ultima yang tadi ada 3. Ada Gear Ultima Hybrid, Gear Ultima Hybrid Solid yang ini. Lalu ada satu lagi sebenarnya Gear Ultima Hybrid Smart yang pakai smart key dan speedometernya digital. Jadi bisa dibilang yang versi smart itu adalah versi S yang dikasih smart key teman-teman. Tapi sayangnya unitnya sedang tidak ada. Nanti kalau sudah ada unitnya kita ulas lagi, kita bikin video baru lagi, kita ulas lebih detail gitu. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like kalau suka dengan video ini, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Otomotif TV. Lalu jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV dan IG saya @ana_otomotif dan IG-nya videographer Encek Afriandi. Jangan lupa di follow juga. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm korek motor. Salam dari Yamaha Flagship Shop Cempaka Putih, Jakarta. Dadah.